Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini membahas tentang statistika dengan materi ukuran dispersi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dalam video ini adalah yang pertama saya Irfan Maulana, yang kedua Ahmad Qoriul Hasan, dan yang ketiga Nokwa Dwi Ilmiawan. Dalam video ini kita akan membahas tentang ukuran dispersi yang merupakan konsep penting dalam statistika. Kita akan memahami apa itu ukuran dispersi dan bagaimana cara menghitungnya. Selain itu, kita juga akan membahas tentang dua konsep yang terkait dengan ukuran dispersi, yaitu varians dan standar deviasi. Kita akan memahami definisi, rumus, dan contoh-contoh soal untuk memahami konsep-konsep ini. Setelah memahami teori, kita juga akan melakukan latihan soal untuk mempraktikkan pengetahuan kita. Jadi, pastikan Anda siap untuk belajar dan mempraktikkan materi ini. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan memahami apa itu ukuran dispersi. Pada bagian sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ukuran terdeteksi sentral, yaitu main, median, dan modus. Namun, ukuran terdeteksi sentral saja tidak cukup untuk memahami data kita. Kita juga perlu memahami sebaran data atau yang kita sebut sebagai ukuran dispersi. Salah satu ukuran dispersi yang paling umum digunakan adalah varian. Varian adalah ukuran yang digunakan untuk memahami sebaran data, dan dari rata-rata varian dihitung dengan cara mengambil rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap data dengan rata-rata. Misalnya, kita memiliki data tantangan nilai ujian mahasiswa 60, 70, 80, 90, 100. Rata-rata nilai ujian adalah 80. Kita dapat menghitung varians dengan cara mengambil rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap data dengan rata-rata. Hasil perhitungan varians adalah 200. Ini berarti bahwa nilai-nilai ujian menyebar sekitar 200 unit dari rata-rata 80. Dalam kesimpulan, ukuran dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk memahami sebaran data dari rata-rata. Varians adalah salah satu ukuran dispersi yang paling umum digunakan dan dihitung dengan cara mengambil rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap data dengan rata-rata. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian varian. Varian adalah ukuran yang digunakan untuk memahami sebaran data dari rata-rata. Dengan kata lain, varian membantu kita memahami seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Varian adalah ukuran yang dihitung dengan cara mengambil rata-rata dari kuadrat perbedaan antara setiap data dengan rata-rata. Dalam kata lain, varian adalah ukuran yang dihitung dengan cara mengambil rata-rata dari selisih antara setiap data dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan. Rumus menghitung varian ada dua, ada rumus untuk data berkelompok dan data tidak berkelompok. Rumus data berkelompok adalah S pangkat 2 sama dengan sigma FI buka kurung XI kurangi X bar pangkat 2 dibagi N. Dan rumus data tidak berkelompok adalah S pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung XI kurangi X bar pangkat 2 bagi N. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk memahami sebaran data dari rata-rata. Dengan kata lain, standar deviasi membantu kita memahami seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Dalam kata lain, standar deviasi adalah ukuran yang dihitung dengan cara mengambil akar kuadrat dari varians. Standar deviasi sangat penting dalam analisis data karena membantu kita memahami sebaran data dan membuat keputusan yang lebih akurat. Dengan menggunakan standar deviasi, kita dapat memahami seberapa jauh data menyebar dari rata-rata dan membuat keputusan yang lebih tepat. Setelah memahami penjelasan mengenai standar deviasi, sekarang kita akan mencoba melakukan latihan soal. Seorang guru ingin mengetahui tingkat variasi nilai ulangan matematika dari 5 siswa di kelasnya.
Berikut adalah nilai ulangan mereka: 72, 85, 78, 90, dan 88. Mari kita ubah data ini ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami. Nah, dapat kita lihat bahwa data ini termasuk ke dalam data tidak berkelompok, dan berdasarkan penjelasan sebelumnya, untuk rumus mencari varians untuk data tidak berkelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N. Kita akan menghitung varians dari data tersebut lalu menghitung standar deviasinya. Langkah pertama adalah menghitung total nilai dari semua siswa. 72 ditambah 85 ditambah 78 ditambah 90 ditambah 88. Yang hasilnya adalah 413. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata atau min dari nilai-nilai tersebut. Rumus untuk menghitung min adalah total nilai dibagi dengan jumlah siswa, atau sigma XI dibagi N. Sigma XI adalah total dari nilai ulangan seperti yang sudah kita hitung, totalnya adalah 413, dan N adalah jumlah siswa yaitu 5 siswa. Jadi min kita adalah 413 dibagi 5, yang hasilnya adalah 82,6. Setelah mendapatkan min, langkah selanjutnya adalah mengurangi setiap nilai ulangan dengan min. Dengan begitu, kita dapat melihat seberapa jauh setiap nilai dari rata-rata. 72 dikurangi 8, 2,6, min 10,6. 85 dikurangi 8, 2,6, 2,4. 78 dikurangi 2, 82,6, min 4,6. 90 dikurangi 8, 2,6, 7,4. Dan 88 dikurangi 82,6, 5,4. Setelah kita mendapatkan selisih, langkah selanjutnya adalah mengkuadratkan setiap nilai selisih tersebut. Min 10,6 kuadrat 112,36. 2,4 kuadrat 5,76. Min 4,6 kuadrat 21,16. 7,4 kuadrat 54,76. 5,4 kuadrat 29,16. Setelah kita menghitung kuadrat dari setiap selisih, kita total hasilnya. Total kuadrat selisih adalah 223,20. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus. Rumus varians adalah S kuadrat sama dengan sigma XI min X bar kuadrat bagi N. Jadi variansnya adalah 223,20 seperti yang di dalam tabel dibagi 5, yaitu jumlah siswanya. Yang hasilnya adalah 44,64. Varians atau ragam sebesar 44,64 menunjukkan bahwa terdapat varians nilai ulangan matematika dari 5 siswa tersebut. Varians yang lebih tinggi menunjukkan penyebaran nilai yang lebih besar dari rata-rata. Dalam hal ini, nilai-nilai siswa tidak terlalu menyebar jauh dari rata-rata. Setelah menemukan varians, maka kita lanjutkan untuk menghitung standar deviasi. Untuk menghitung standar deviasi adalah dengan mengakarkan varians, karena rumus standar deviasi adalah akar S kuadrat. Maka kita masukkan hasil varians ke dalam rumus. Akar 44,64, dan hasilnya adalah standar deviasi sebesar 6,681. Standar deviasi sebesar 6,681 memberikan interpretasi yang lebih intuitif dibandingkan varians. Standar deviasi menunjukkan bahwa rata-rata jarak setiap nilai dari rata-rata adalah sekitar 6,681. Dengan kata lain, sebagian besar nilai siswa berada di rentan sekitar 75,92 hingga 89,28. Kesimpulan umum setelah kita menghitung varians dan standar deviasi dari data tersebut adalah nilai ulangan matematika siswa relatif terpusat dengan penyebaran yang moderat. Sebagian besar siswa memperoleh nilai yang tidak jauh berbeda dari rata-rata, yaitu sekitar 82,6. Varians atau perbedaan nilai antara siswa cukup kecil menunjukkan bahwa hasil belajar siswa di kelas ini cukup seragam. Nah, itu tadi contoh untuk data tidak berkelompok.
Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal untuk data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang dikelompokkan dalam interval tertentu. Mari kita lihat contoh data tinggi badan siswa dalam sebuah kelas yang dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah data tinggi badan siswa dalam sebuah kelas yang dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa tinggi badan siswa dikelompokkan dalam interval tertentu, dan setiap interval memiliki frekuensi yang menunjukkan jumlah siswa dalam interval tersebut. Langkah pertama dalam analisis data berkelompok adalah menghitung titik tengah dari setiap interval. Titik tengah adalah nilai rata-rata dari batas bawah dan batas atas interval, yaitu XI batas batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Untuk interval 150 sampai 154, titik tengahnya adalah 150 ditambah 154 dibagi 2 sama dengan 152. Untuk interval 155 sampai 159, titik tengahnya adalah 155 ditambah 159 dibagi 2 sama dengan 157. Untuk interval 160 sampai 164, titik tengahnya adalah 160 ditambah 164 dibagi 2 sama dengan 162. Untuk interval 165 sampai 169, titik tengahnya adalah 165 ditambah 169 dibagi 2 sama dengan 167. Dan untuk interval 170 sampai 174, titik tengahnya adalah 170 ditambah 174 dibagi 2 sama dengan 172. Setelah kita mendapatkan titik tengah, langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dihitung dengan mengalihkan frekuensi dengan titik tengah, kemudian menjumlahkan hasilnya dan membaginya dengan total frekuensi. Totalnya adalah 3.225 dan rata-rata tertimbangnya adalah 3.225 dibagi 20 sama dengan 161,25. Selanjutnya, kita akan menghitung varians dan standar deviasi dari data berkelompok ini. Untuk itu, kita perlu menghitung selisih antara titik tengah dan rata-rata. Berikut adalah hasil selisih antara titik tengah dan rata-rata. Setelah itu, kita kemudian mengkuadratkan selisih tersebut. Setelah kita mendapatkan kuadrat selisih, kita kalikan setiap kuadrat selisih dengan frekuensi masing-masing. Setelah kita menghitung hasil kali frekuensi dengan kuadrat selisih, kita jumlahkan semua hasil tersebut. Totalnya adalah 713,75. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus varian. Rumus varian untuk data berkelompok yaitu S kuadrat sama dengan sigma Fi dikali Xi min X bar kuadrat dibagi N, yaitu 713,75 dibagi 20. Hasilnya adalah 35,69. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa varians atau ragam dari data tinggi badan siswa adalah 35,69 yang menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Varians yang lebih besar mengindikasikan bahwa tinggi siswa memiliki varian yang cukup signifikan dalam kelompok ini. Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians, yaitu akar S kuadrat. Jadi, standar deviasi kita adalah akar dari 35,69, yang hasilnya adalah sekitar 5,96. Standar deviasi dari data adalah 5,96. Dengan nilai standar deviasi ini dapat disimpulkan bahwa tinggi badan siswa dalam kelas tersebut rata-rata berbeda sekitar 5,96 cm dari rata-rata tinggi badan. Jika kita interpretasikan, sebagian besar data tinggi badan siswa diperkirakan berada dalam rentan satu standar deviasi dari rata-rata, yaitu antara 161,25 dikurangi 5,96 cm sama dengan 155,29 cm,
dan 161,25 ditambah 5,96 cm sama dengan 167,21 cm. Artinya, sebagian besar siswa memiliki tinggi badan antara 155,29 cm hingga 167,21 cm. Variasi atau penyebaran data relatif tidak terlalu besar, mengindikasikan bahwa tinggi badan siswa dalam kelompok ini cukup homogen. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang ukuran dispersi dalam statistika. Kami berharap Anda telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep varians dan standar deviasi, serta bagaimana cara menghitungnya. Jangan lupa untuk berlatih dengan soal-soal yang ada agar Anda semakin mahir dalam menerapkan materi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah video ini. Kami juga mengajak Anda untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.